Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman mahasiswa yang sedang study from home? Semoga selalu sehat dan tetap semangat dalam menjalankan perkuliahan online-nya. Sebelum kita memasuki perkuliahan ketujuh, mata kuliah perilaku organisasi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di pertemuan ketujuh ini kita akan membahas tentang praktik reward dan perancangan pekerjaan untuk meningkatkan kinerja. Tujuan instruksional khusus, setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami makna uang dalam pekerjaan dan praktik pemberian ganjaran, kemudian memahami ganjaran berbasis kinerja dan mengevaluasi keefektifannya, dan yang terakhir, memahami perancangan pekerjaan sebagai sumber semangat bekerja. Oke, yang pertama, makna uang dalam pekerjaan. Seperti yang kita ketahui bersama, setiap karyawan yang bekerja selain untuk beribadah, mereka juga mengharapkan sejumlah uang demi kebutuhan hidup. Uang tersebut selalu diasumsikan sebagai alat kompensasi utama. Dalam perkembangannya, uang bukan saja sekedar alat pembayar atau kompensasi atas kontribusi karyawan. Uang juga menjadi soal kebutuhan, emosi, dan self-concept. Uang juga menjadi simbol dari pencapaian dari status karyawan, peneguh reinforcer, keinginan bekerja, dan motivasi yang dapat menjadi sumber meningkatkan dan sekaligus mengurangi kecemasan. Jadi, lebih dari sekedar motivator, uang itu muncul sebagai simbol nilai untuk menunjukkan karyawan, orang seperti apa dia, barang apa yang dia bisa beli, dan berada pada kelompok sosial seperti apa dia berada. Gitu. Jadi, karyawan yang memiliki atau mendapatkan kompensasi yang tinggi akan menunjukkan kualitas siapa dirinya, seperti pembelian jam atau pakaian brand-brand atau yang berkualitas lainnya. Dan dalam banyak studi juga ditunjukkan pria itu cenderung menganggap uang sebagai status dan simbol. Selanjutnya, praktek pemberian ganjaran finansial. Para ahli membagi atau mengkategorikan pembayaran gaji ke dalam 4 kelompok berdasarkan objektifnya. Yang pertama, membership atau senioritas, kemudian status pekerjaan, yang berikutnya kompetensi dan kinerja tugas. Kita kupas satu-satu. Yang pertama, membership based and seniority based reward. Nah, praktek ini biasanya yang paling lazim dijalankan oleh banyak organisasi. Istilahnya pay for pulse dan menjadi sebagian besar dari komponen gaji. Benefit atau manfaat yang lain ada yang sama tergantung dari senioritas. Contohnya misalkan ada gaji ke-13, kemudian karena ini mau mendekati Ramadan, pemberian THR bagi pekerja. Biasanya untuk pekerja yang sudah lama maka akan diberikan THR penuh 1 kali gaji, sedangkan untuk karyawan yang baru atau pekerja yang baru dia hanya akan mendapatkan separuhnya atau seperempatnya atau tergantung kebijakan dari perusahaan atau instansi tersebut. Contoh lain yaitu pemberian reward untuk umroh ke tanah suci misalnya, maka akan diberikan jika salah satu syaratnya sudah 5 tahun bekerja di instansi tersebut. Nah, seperti itu merupakan salah satu atau beberapa contoh dari membership based dan seniority based reward. Jadi dilihat dia termasuk membership di situ, kemudian dilihat dari senioritas. Nah, membership base ini disukai bagi mereka yang sudah lama tentunya ya. Namun dengan adanya ini kurang memotivasi kinerjanya karena hanya dilihatnya
berdasarkan tentang atau lamanya karyawan tersebut bekerja. Dan kelemahannya, bagi mereka yang kinerjanya buruk dapat bersembunyi tanda kutip dengan adanya kebijakan ini. Istilahnya mereka bisa cuek saja atau biasanya nggak dapat apa-apa dan segala macamnya bagi karyawan yang memiliki kinerja yang rendah. Itu penjelasan untuk membership based and seniority based reward. Yang kedua, job status based reward. Basis pemberian reward berdasarkan status pekerjaan ini adalah di mana pekerjaan tergantung status atau nilai pekerjaan yang dilakukan. Nah, nilai pekerjaan ini biasanya diperoleh lewat sebuah evaluasi pekerjaan, yakni cara yang sistematis menilai sebuah pekerjaan dengan melihat kecakapan, upaya, dan tanggung jawab serta kondisi pekerjaan. Biasanya semakin tinggi, semakin besar juga nilai ganjaran yang akan diberikan. Juga fasilitas yang diberikan seperti mungkin akan diberikan kendaraan, mobil, rumah, dan lain sebagainya. Kita contohkan misal dalam suatu pekerjaan, seseorang itu menjabat sebagai seorang manajer. Nah, karena dia mempunyai status pekerjaan manajer itu, maka dia akan mendapatkan tunjangan manajer, kemudian fasilitas berupa rumah, kendaraan, atau yang lainnya. Yang menjadi isu atau penekanan dalam masalah job status ini adalah soal fairness atau keadilan. Jadi terkadang ada karyawan yang tidak merasa bahwa tidak adil dalam pemberian job status ini. Mungkin dia merasa beban pekerjaannya lebih berat, namun dia tidak mendapatkan fasilitas atau reward atas pekerjaannya. Dan juga yang terkait dengan memotivasi karyawan untuk dapat dipromosikan. Jadi ini juga merupakan isu untuk job status karena terkait promosi jabatan. Berikutnya yang ketiga, kompetensi based reward. Reward berdasarkan kompetensi atau kita kenal sebagai CBR. Reward ini merupakan perkembangan dari bentuk reward yang hanya mengandalkan status pekerjaan dan masa kerja. Sekarang ini banyak organisasi yang lebih menekankan pada soal kecakapan, pengetahuan, dan kompetensi yang membawa pada kinerja tinggi. Yang paling banyak CBR adalah mengidentifikasi kompetensi yang relevan, adaptabilitas, tema orientation, keahlian teknis, kepemimpinan, dan memberikan kesempatan supaya kelompok bisa meningkatkan gajinya saat kompetensinya meningkat. Salah satu bentuk yang lebih khusus dalam reward berbasis kompetensi adalah skill-based pay, yakni orang dengan kecakapan yang tinggi dan langka di bidangnya dibayar lebih tinggi dari yang lain. Ini terjadi pada orang-orang dengan kecakapan khusus dan ahli, misalnya mereka yang mempunyai kecakapan teknologi informasi. Nah, karena kita juga termasuk orang-orang di bidang teknologi informasi, harapannya teman-teman juga memiliki sertifikasi di bidang teknologi informasi seperti sertifikasi Microsoft misalnya, sertifikasi Oracle, sertifikasi Cisco, dan lain-lain sebagainya, tergantung keahlian yang ingin teman-teman kembangkan seperti itu. Maka tidak hanya pemberian reward, kita pun akan dicari oleh perusahaan atau instansi tanpa kita mendaftar jika kita memiliki sertifikasi tersebut. Nah, salah satu keunggulan reward berbasis kompetensi ini adalah orang-orang itu akan terdorong untuk memiliki sebuah kecakapan baru, dan karena itu mereka ingin untuk belajar demi kecakapan baru tersebut. Itu penjelasan untuk kompetensi based reward. Selanjutnya yang keempat atau yang terakhir,
reward berbasis kinerja atau performance based reward. Untuk reward berdasarkan kinerja, kita bisa membaginya berdasarkan pertama individu atau individual rewards, yang kedua tim atau team rewards, dan yang ketiga organisasi atau organizational reward. Untuk individual reward, misalnya berdasarkan jumlah kamar yang berhasil ditawarkan, berdasarkan penjualan, dan atau yang lainnya. Biasanya ini terjadi ketika seseorang itu bekerja sebagai marketing. Untuk individu biasanya tersedia juga bonus akhir tahun, terutama untuk mereka yang kinerjanya lewat dari yang sudah direncanakan. Kemudian untuk team rewards, pemberiannya didasarkan oleh pekerjaan yang sifatnya tim. Di antara bentuknya ada yang disebut dengan gain sharing plans, yakni reward berbasis tim yang menghitung bonus dari penghematan unit kerja dan atau peningkatan produktivitas dari tim. Kita misalkan lagi, karena ini juga mendekati bulan Ramadan, misalkan sebuah perusahaan garment menargetkan penjualannya 1000 piece baju koko. Nah, ternyata tim itu mampu menjual 1500 piece koko. Nah, maka tim itu berhak mendapatkan bonus sesuai dengan kebijakan perusahaan tersebut akan memberikan berapa persen tambahan rewardnya. Sedangkan untuk reward berdasarkan organisasi adalah reward untuk semua staf ketika organisasi mencapai sasaran tertentu. Nah, ini biasanya di beberapa organisasi sudah menerapkan seperti ini. Ada juga yang menamakannya sebagai Employee Share Ownership Plans atau ESOPs yang digunakan untuk mendorong karyawan membeli saham perusahaan. Biasanya harga yang diskon atau dengan pinjaman tanpa bunga. Variasi lain dari bentuk reward organisasi ini adalah share option, yakni sistem reward yang memberikan karyawan hak untuk membeli saham perusahaan di masa datang dengan harga tertentu. Dan profit sharing plan, yaitu sistem reward yang membayar bonus dengan sharing. Jadi selain karyawan itu bekerja di sana, karyawan juga berhak membeli saham sehingga ketika ada pencapaian organisasi, mereka mendapatkan bonus sharing, meningkatkan keefektifan reward. Performance based reward banyak ditentang kalangan praktisi karena dianggap tidak mendorong kreativitas, bahkan menjauhkan manajemen dari para karyawan dan kebermaknaan pekerjaan. Memang di situasi tertentu bisa saja BPR ini memberikan dampak buruk, tetapi bukan berarti kita harus mengabaikan BPR. Perusahaan maju selalu memiliki sistem BPR dengan mekanisme yang baik. Sistem ini memotivasi karyawan, tetapi juga harus dilakukan dengan benar. Beberapa cara agar efektivitas reward meningkat dapat dilakukan beberapa cara. Yang pertama, mengaitkan reward dengan kinerja. Karyawan dengan kinerja yang tinggi seharusnya juga diberikan ganjaran yang baik. Tetapi memang dalam prakteknya ini tidak mudah. Sedikit yang melihat hubungan kinerja dengan bayaran yang mereka dan temannya terima. Terkadang bahkan mereka kecewa dengan subjektivitas dan tidak jarang pula ada yang tidak suka. Jadi agar BPR ini berjalan harus mengaitkan reward dengan kinerja. Ketika kinerjanya baik, maka diberikan ganjaran terhadap kinerjanya tersebut. Kemudian yang kedua, memastikan reward relevan.
Seharusnya reward untuk performance yang bisa dikontrol oleh karyawan. Misalkan bonus untuk top eksekutif berdasarkan kinerja perusahaan secara keseluruhan, sementara karyawan lini depan mendapatkan bonus berdasarkan hasil kerja, kinerja keselamatan, dan berbagai indikator lainnya. Nah, perlu juga mempertimbangkan faktor situasi, misalnya situasi di daerah tertentu, karena musim atau alam lebih sulit menjual dari tempat lain. Atau pada saat kondisi seperti ini, misalkan karena kita sedang mengalami kasus coronavirus, para ojek online akan sepi orderan dan segala macamnya, maka pihak ojek online perusahaannya memberikan reward bagi yang tetap menjalankan aktivitasnya dan mendapatkan orderan banyak, maka akan diberikan reward yang baik. Kemudian yang ketiga, menggunakan reward tim yang saling terkait. Kalau pekerjaannya saling terkait antara satu jabatan dengan jabatan yang lain, lebih baik rewardnya itu untuk semua anggota tim. Jadi tidak hanya satu orang yang mendapatkannya, tapi tim. Reward untuk tim pada dasarnya mendorong kerjasama, jadi akan meningkatkan teamwork. Kemudian yang keempat, memastikan reward bernilai. Tidak sedikit organisasi dengan kinerja tinggi, namun begitu reward yang diberikan bernilai rendah. Perusahaan perlu memastikan performance base memberi dampak yang bagus dengan memberikan nilai reward yang cukup berarti. Karyawan umumnya tahu kapan organisasi memiliki keuangan yang sehat, kapan mereka kesulitan. Nah, ketika karyawan merasa organisasi memberikan reward bernilai rendah di tengah keuangan yang baik, hanya akan membuat karyawan tersinggung dan kecewa. Pembahasan selanjutnya tentang praktek perancangan pekerjaan yang memotivasi. Ketika kita membahas tentang reward, itu menunjukkan upaya organisasi memahami apa yang menjadi sumber motivasi karyawan dan mencoba memuaskan kebutuhan karyawan. Di sisi lain, merancang pekerjaan yang menarik juga menjadi penting sekali. Salah satu yang menjadi perhatian para ahli dan praktisi adalah mengotak-atik pekerjaan itu sendiri atau sering disebut dengan perancangan pekerjaan atau job design. Ada beberapa pilihan job design yang dapat dilakukan oleh manajer, baik melalui bagian sumber daya manusia ataupun melalui wewenang para atasan. Praktik tersebut adalah job rotation, job enlargement, dan job enrichment. Kita bahas satu persatu. Apa itu job rotation? Praktik ini awalnya dilakukan karena para praktisi sadar bahwa spesialisasi pekerjaan dalam waktu yang lama mungkin akan membuat orang bosan. Dan pengetahuannya pun akan terbatas, skillnya pun akan terbatas. Memang spesialisasi dapat berdampak pekerjaan menjadi efisien, tapi secara psikologis mungkin akan bermasalah. Sehingga untuk menghindari hal tersebut, organisasi merancang rotasi kerja sehingga beberapa manfaat akan dirasakan. Apa saja manfaatnya? Yang pertama, karyawan terhindar dari dampak buruk pengulangan kerja, seperti misalnya penggunaan bagian tubuh yang sama terus-menerus. Yang kedua, karyawan terlatih untuk melakukan beberapa pekerjaan sekaligus atau multitasking yang membuat mereka mahir mengatur waktu, menerapkan prioritas, dan bekerja cepat. Dan yang ketiga, karyawan mungkin bisa terhindar dari rasa bosan karena melakukan hal yang sama dalam waktu yang cukup lama. Selanjutnya, job enlargement. Ini adalah praktek menambah pekerjaan atas pekerjaan yang kini dikerjakan oleh seseorang. Caranya bisa dengan mengombinasikan dua atau lebih pekerjaan
menambah 1 atau 2 tugas ke pekerjaan sekarang. Artinya, seseorang karyawan diberi tugas yang masih dalam satu level dengan pekerjaan pokoknya. Contoh, seorang karyawan bagian teller suatu waktu diminta untuk menjadi customer service. Job enlargement berfungsi agar karyawan tidak jenuh bekerja karena diberi tugas baru walaupun pekerjaan tersebut masih dalam level yang sama. Contoh yang lain, karena kita di bidang IT, misalnya seorang programmer diminta untuk testing terhadap bug dari source code yang dia buat. Nah, itu contoh dari job enlargement. Oke, terus selanjutnya sebelum saya jelaskan tentang job enrichment, sedikit saya akan tambahkan tentang job enlargement, di mana dia memperluas isi pekerjaan secara horizontal karena masih dalam tugas yang sama, jadi sifatnya horizontal. Kemudian untuk job enrichment adalah menambah tanggung jawab atau pekerjaan yang hierarkinya mengarah ke vertikal. Artinya seorang karyawan diberi tugas yang levelnya di atas pekerjaan pokoknya saat ini. Contohnya, seorang jurnalis yang biasa meliput melalui video, tetapi dia juga diberi tugas tambahan untuk melaporkan hasil dari liputannya. Contoh lain juga bisa seorang mahasiswa menjadi asisten dosen. Teman-teman, kita tadi sudah membahas tentang praktek job design dalam bentuk job rotation, job enlargement, dan job enrichment, di mana ini merupakan perancangan desain kerja yang dilakukan oleh para manajer. Kemudian, bagaimana kalau rancangan pekerjaan itu justru dilakukan sendiri oleh karyawan? Apakah ini memungkinkan? Nah, para ahli bidang positif organizational mengatakan bahwa pada dasarnya terbuka peluang bagi karyawan meningkatkan motivasi kerja melalui praktik job crafting. Job crafting adalah pendekatan di mana karyawan mengidentifikasi kekuatan atau passion yang ada pada dirinya, lantas mencoba memodifikasi pekerjaannya sejalan dengan kekuatannya itu. Sehingga jika merancang pekerjaannya sendiri, karyawan akan merasa enjoy, akan merasa passionnya berada di situ, sehingga akan meningkatkan kinerja pekerjaannya. Baik teman-teman, itu pembahasan dari pertemuan ke-7 praktek reward dan perancangan pekerjaan untuk meningkatkan kinerja mata kuliah perilaku organisasi. Semoga bisa dapat dipahami dan teman-teman tetap semangat dalam menjalankan perkuliahan online-nya, dan kita berdoa bersama-sama untuk terhindar dari virus corona dan semoga musibah ini semoga cepat berlalu dan kita bisa bertemu dan bertatap muka di kelas. Demikian untuk pertemuan kali ini, kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf kalau ada segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.